Setelah selamat dari jebakan kereta, Tintin dan Snowy berjalan di padang pasir. Tintin bersemangat mengikuti jejak kaki yang ditemukan Snowy, berharap menemukan Bobby secepatnya. Yuk lanjutin sekarang. Setelah berhasil selamat dari jebakan kereta, Tintin berjalan bersama Snowy di tengah padang pasir. Dengan semangat ia membayangkan ekspresi Bobby senyum yang pasti akan terkejut melihat dirinya masih hidup. Keberuntungan benar-benar berpihak kepada Tintin dan ia merasa percaya diri untuk melanjutkan petualangannya. Ketika tiba di lereng gunung, Snowy menemukan jejak kaki yang menurutnya masih segar. Ia yakin ini merupakan tanda seseorang telah melewati tempat itu baru-baru ini. Tintin memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut, berharap dapat menemukan sesuatu yang menarik atau bahkan musuhnya. Dari kejauhan Tintin melihat sebuah gubuk kecil di tebing gunung. Ia menduga tempat itu mungkin merupakan persembunyian Bobby senyum atau seseorang yang mencurigakan. Gubuk itu terlihat seperti sarang burung Raja Wali karena posisinya yang cukup sulit dijangkau. Snowy bertanya apakah mereka akan naik untuk memeriksanya. Gubuk yang dimaksud tampak berada di posisi yang sangat tinggi dan nyaris tersembunyi di balik tebing yang curam. Meski demikian, Tintin tetap bertekad untuk mencapainya demi mencari kebenaran. Di dalam gubuk tersebut, Bobby senyum ternyata sedang mengintai Tintin menggunakan teropong. Melihat Tintin mendaki menuju tempatnya, ia tidak merasa takut, bahkan tampak percaya diri. Kata-katanya menunjukkan ia berencana memberi pelajaran pada Tintin jika mendekati gubuknya. Melalui teropong, Bobby terus memantau Tintin yang tengah berjalan mendekati lereng bersama Snowy. Tintin yang tidak menyadari dirinya sedang diawasi, terus mendaki gunung dengan penuh semangat. Ia melihat ini sebagai latihan fisik yang jarang ia lakukan, menyuruh Snowy untuk tetap semangat mendakinya bersama. Saat mendaki, Snowy menyebut bahwa ada orang lain yang senang mendaki gunung seperti mereka meskipun ia sendiri merasa perjalanan tersebut cukup melelahkan. Namun semangat Tintin tetap tinggi, tidak tergoyahkan oleh medan yang sulit. Di atas gubuk, Bobby senyum terlihat semakin gelisah. Melihat Tintin hampir sampai ke tempatnya, ia segera mempersiapkan tindakan berikutnya. Sebuah box dengan tombol dan kabel sudah siap untuk meledakkan dinding tebing yang akan dilewati oleh Tintin. Dengan penuh percaya diri, Bobby mulai menghitung mundur. Ia menekan tombol tersebut berharap rencananya akan berhasil menghadang Tintin dengan ledakan besar. Ledakan yang dibuat Bobby menyebabkan tanah longsor besar. Batu-batu berjatuhan dengan keras dari lereng. Bobby berpikir rencananya untuk melenyapkan Tintin sudah berhasil, yakin bahwa tidak mungkin ada yang selamat dari kejadian itu. Tintin dan Snowy yang berada di tengah pendakian mendadak terjebak oleh longsoran batu akibat ledakan tersebut. Tintin berteriak panik menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar dalam bahaya besar. Namun ia tetap berusaha menyelamatkan dirinya dan Snowy di tengah keadaan kacau. Di dalam gubuknya, Bobby senyum mengangkat botol minuman dengan penuh kemenangan sembari berkata bahwa separuh gunung telah ia hancurkan. Ia merasa tujuannya tercapai karena yakin Tintin telah tertimbun di bawah reruntuhan. Dengan raut muka puas, Bobby bersulang untuk dirinya sendiri dan mengejek Tintin. Ia menganggap Tintin sudah almarhum, yang sudah tidak akan mengancamnya lagi dan melanjutkan aktivitasnya dengan tenang. Namun keadaan berubah ketika ia diberi kejutan oleh Tintin. Tintin tiba-tiba memasuki gubuknya bersama Snowy. Bobby yang tadinya yakin Tintin sudah binasa, langsung kebingungan dan terkejut luar biasa melihat kehadiran Tintin di depan matanya. Tintin muncul di depan pintu dengan Snowy di sisinya. Bobby di dalam ruangan tampak sangat terkejut melihat Tintin dan berkata, "Kau kembali dari akhirat." Wajahnya dipenuhi keringat seolah-olah dia melihat hantu. Tintin hanya berdiri dengan tangan bersedekap tersenyum santai, seakan ia sudah mengetahui reaksi orang tersebut. Tintin menceritakan bagaimana dia berhasil selamat dari bahaya. Dia mengatakan jika bukan karena batu besar yang menjorok di atas mereka, kemungkinan besar dia sudah tidak selamat.
Tintin berdiri di perbatasan tebing yang penuh dengan bebatuan yang jatuh. Snowy tetap berada di sampingnya, juga terlihat terkejut dengan pengalaman tersebut. Setelah mendengar cerita Tintin, Bobby itu masih tidak bisa mempercayainya. Tintin dengan nada bercanda namun serius mengatakan bahwa jika dia tidak terlindungi oleh batu itu, dia pasti sudah menjadi dendeng. Perkataannya itu tampaknya semakin membuat Bobby gelisah dan marah. Snowy berdiri di samping Tintin tetap waspada. Bobby sangat marah dan akhirnya mengangkat botol kaca yang dia pegang. Dia memutuskan untuk bertindak agresif dan berkata, "Biar sekarang saja saya bereskan." Dengan emosi yang meledak-ledak, dia bergerak maju hendak menyerang Tintin. Tintin yang sigap mulai bersiap menghadapi serangan tersebut, sementara Snowy juga tampak bersiaga. Tanpa ragu, Tintin bertindak cepat dan mengeluarkan pistolnya. Dalam satu tembakan dia berhasil memecahkan botol yang dipegang Bobby itu sebelum sempat digunakan untuk menyerangnya. Bobby tersebut terkejut dan melompat ke belakang dengan pecahan botol beterbangan di sekitarnya. Setelah tembakan peringatannya, Tintin mendekati Bobby sambil tetap mengacungkan pistolnya. Bobby itu tampak ketakutan sambil memegangi kepalanya, menyadari bahwa tamatlah dia. Snowy, seperti biasa, tetap mengawasi dengan setia di sisi Tintin. Tintin kemudian menangkap Bobby dan mengikat tangannya ke belakang. Dia memberi nasihat, mengatakan bahwa lebih baik menyerah karena dia hampir selalu berhasil dalam aksinya. Snowy, yang berdiri di sebelah mereka, juga mengingatkan dengan berkata, "Jangan coba yang bukan-bukan, ya." Sepertinya Bobby sudah tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan diri. 3 hari kemudian, di Chicago, kepala polisi menerima laporan dan sedang berbicara di telepon. Seseorang bertanya kepadanya apakah ada kabar tentang Tintin, tetapi dia menjawab bahwa belum ada berita. Dia mengakui bahwa Tintin sudah lama pergi dan memang mengalami kesulitan dalam misinya kali ini. Meski begitu, belum ada kepastian mengenai keadaannya saat ini. Seorang petugas polisi mengetuk pintu sebuah ruangan dan mendapat perintah untuk masuk. Tampaknya ada perkembangan penting terkait kasus yang sedang ditangani. Petugas itu terlihat tegas, siap memberikan laporan. Beberapa pria muncul membawa peti kayu besar dan berat yang hampir 1 kuintal ke kantor polisi. Kepala polisi tampak curiga dan bertanya, "Apa yang kalian bawa itu?" Peti tersebut memiliki beberapa tulisan peringatan, seperti "atas, mudah pecah," dan "bawah," yang semakin menambah rasa ingin tahu tentang isinya. Ketika peti kayu itu dibuka, ternyata di dalamnya ada Bobby yang ketakutan, berbaring dengan mata terbelah. Kepala polisi, yang melihat isi kotak itu, tampak kaget. Kepala polisi segera berbicara di telepon dengan seorang jurnalis bernama Chuck, mengabarkan bahwa Bobby Senyum, seorang pemimpin geng yang selama ini dikejar oleh Tintin, telah tertangkap. Dia menjelaskan bahwa Bobby tiba-tiba saja dikirim secara khusus dan harus segera dimuat di berita. Rupanya, Tintin telah berhasil menyelesaikan misinya dengan cara yang unik. Keesokan paginya, Tintin meninggalkan Snowy di sebuah ruangan dan berkata bahwa dia akan pergi sebentar ke markas besar polisi. Snowy setuju dan tetap duduk di kursi dengan tenang. Tintin berjanji akan segera kembali setelah urusannya selesai. Tintin tampak terkejut saat dihampiri oleh seorang pria berkostum rapi yang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari PT Tontonan Hebat Sejagat. Pria itu menawarkan pekerjaan dengan gaji $1.000 seminggu, jumlah yang sangat besar. Ia bahkan memberikan cek sebesar $5.000 sebagai uang muka untuk segala keperluan Tintin. Tintin semakin dikerumuni oleh banyak perusahaan yang menawarkan berbagai macam pekerjaan dan kesepakatan komersial. Salah seorang menawarkan $2.000 seminggu untuk acara radio, sedangkan yang lain ingin menjadikannya bintang film spektakuler. Bahkan ada yang ingin menjadikan Snowy sebagai model untuk kemasan makanan anjing. Semua orang berlomba-lomba mendapatkan persetujuan dari Tintin.
Di tengah kekacauan itu, Tintin juga didatangi oleh seorang pria yang mencoba membawanya masuk ke dalam suatu kelompok agama baru. Pria tersebut menjelaskan bahwa keuntungan dari agama ini sangat besar. Namun, Tintin tidak tertarik dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Saat kembali ke ruangan tempat dia meninggalkan Snowy, Tintin terkejut melihat kursinya kosong. Di atas kursi itu, ada sebuah surat yang tertusuk dengan pisau. Dia langsung mendekatinya dengan penuh rasa khawatir. Dalam surat itu tertulis sebuah ancaman, jika ingin melihat anjingmu selamat, sediakan $50.000. Kalau setuju, selipkan sapu tangan putih di jendelamu. Kalau tidak, kalimat tersebut membuat Tintin langsung menyadari bahwa Snowy telah diculik, dan dia harus segera bertindak sebelum terlambat. Setelah Tintin berhasil menangkap Bobby, Snowy diculik. Dia harus cepat bertindak untuk menyelamatkan sahabatnya. Di chapter selanjutnya kita akan tahu siapa penculik Snowy.